Nih, kali ini pembahasannya serem nih. Gue mau apa? Mau bahas satu makhluk, satu hantu yang sangat jadi momok di masyarakat Indonesia. Banyak yang takut sama ini makhluk gitu, sama nih hantu. Termasuk gue paling takut kalau ketemu mereka ini. Sama dia ini gue paling takut. Siapa yang gue maksud? Malam ini kita akan bahas pocong. Yaitu gue bilang tadi, pocong ini kan satu jenis hantu yang paling ditakutin ya sama orang-orang Indonesia gitu. Bentuknya yang mengerikan, mayat yang dibungkus dengan kain kafan, diikat leher dan kepala, bentuknya warnanya putih, dan katanya kalau jalan loncat-loncat gitu. Nah, nanti akan gue bahas nih. Kalau ngomongin pocong, ketika pertama kali gue ngeliat pocong itu waktu gue kecil. Jadi waktu gue rumah di Cilegon, di daerah Ramanuju, itu waktu gue kecil dulu masih sepi, masih jarak rumah ke rumah itu masih jauh, dan perkampungan itu dari Jalan Raya Anyar tuh nggak terlalu jauh, paling jauh 10 atau 15 rumah. Habis itu perkebunan, entah itu kebun kelapa, sawah, kebun pisang, macam-macam. Jadi nggak sepadat sekarang. Kalau sekarang kan padat banget. Nah, di Ramanuju itu banyak kebun kan, ada perkebunan pohon-pohon kelapa, pohon pisang. Nah, di Ramanuju itu ada satu wilayah yang isinya pohon kelapa semua. Itu saking padatnya pohon kelapa ya, matahari itu kayak nggak tembus masuk, karena itu daun kelapa semua di atas, karena pohonnya rapat banyak di situ. Pohon kelapa semua itu, saking banyak pohon kelapa itu, jadi matahari itu nggak tembus masuk gitu. Cuma masih terang, cuma sinarnya itu nggak masuk gitu, saking itu banyak pohon kelapa daun kelapa di atas. Nah, waktu itu gue sama Ali berdua, entah pulang dari mana. Kalau emang pulang jauh dari belakang itu, dari bagian belakang kampung kami itu emang harus ngelewatin perkebunan kelapa itu. Malam tuh waktu itu, nggak terlalu malam tuh, masih abis isya lah, jam 8 menjelang jam 9 gitulah. Tapi yang namanya kampung kan masih sepi ya, kosong itu kebun kelapa. Kami tuh pulang lewat perkebunan kelapa ini. Udah, gue masih umur berapa ya, masih kelas 4 atau kelas 5 itu, gue lupa. Gue sama Ali tuh jalan dari arah waduk gitu sampai mau pulang kan, akhirnya harus lewat perkebunan kelapa itu. Nah, jalan kami berdua, tak gitu. Sepi. Gue sama Ali itu termasuk dua-duanya penakut, jadi sama sekali gak ada yang pemberani. Dua-duanya untuk urusan setan-setanan tuh gue penakut. Apalagi waktu itu kan emang tinggalnya di tempat yang kayak gitu. Jadi kalau kami ngeliat macam-macam itu pasti lari, terbirit-birit karena takut gitu. Ya sudah, kalau ketemu masih rame gitu, ada desa, ada kampung gitu, masih banyak perumahan, kayak masih ceria, ngobrol, ketawa-tawa segala macam. Tapi ketika udah masuk ke daerah sepi, biasanya langsung diem, hening. Sama waktu itu juga, ketika kami masuk ke pepohonan kelapa itu, perkebunan kelapa, langsung diem tuh berdua. Langkah kaki itu dipercepat gitu, biar cepat lewat itu kebun kan gitu. Tak jalan itu. Kebun kelapanya luas, jadi kalau
kita jalan dari ujung sini ke ujung sini tuh bisa 10 sampai 15 menit lah baru sampai ke rumah berikutnya gitu. Cukup luas gitu. Udah jalan hening tuh, nggak ngobrol soalnya sama-sama takut. Pasti gue yakin, gue takut, Ali takutin gelap. Orang siang aja gelap, apalagi malam lewat situ. Tak jalan malam berdua sama Ali. Tiba-tiba kok merinding ya. Kenapa merinding? Karena dari gue nggak lihat langsung, tapi dari sudut mata ya, itu gue lihat ada yang beda di sebelah kiri. Di sebelah kiri gue tuh yang beda, jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter lah, 10 meter lah gitu, agak jauh emang. Ini ada yang beda. Ketika semuanya hitam gitu kan, pohon-pohon kelapa hitam, gelap gitu. Ini putih sendiri sebelah kiri gue. Menarik perhatian dong. Ini ada putih sendiri nih sebelah kiri. Walaupun gue nggak lihat langsung, itu gue kelihatan. Apa nih putih-putih sebelah kiri berdiri? Tadinya gue nggak berani lihat, gue nggak mau lihat tadinya. Takut apa yang ada di pikiran gue itu benar gitu. Dari ujung mata gue lihat ada putih-putih di sebelah kiri. Akhirnya refleks, gue malah ngelihat itu putih-putih. Gue lihat, tengok langsung, itu bentuknya putih, kusam, berdiri di bawah pohon kelapa. Diam, nggak bergerak sama sekali. Entah, gue nggak tahu itu menghadap ke kami atau menghadap ke belakang, nggak tahu gue. Pokoknya itu putih, bentuk kayak mayat berdiri dibungkus kain kafan tuh gimana sih? Pocong. Gue pegang Ali. Ketika gue pegang Ali, dia bukannya nengok malah lari kenceng banget. Ya gue ikut lari lah kami sekenceng-kencengnya itu. Beberapa kali jatuh karena gelap, kesandung akar pohon kelapa, kesandung apa, jatuh, guling-guling, berdiri lagi, jalan lagi, lari lagi, saking takutnya. Itu lari, gue gak berani nengok ke belakang lagi. Sampai akhirnya kami sampai di rumah. Itu pertama kali gue ngeliat pocong berdua sama Ali. Ternyata Ali juga lihat. Setelah cerita-cerita ternyata Ali juga lihat. Gak tahu siapa yang pertama kali ngelihat, yang pasti kami berdua lihat. Di sebelah kiri, di bawah pohon, diem, gak bergerak. Itu pertama kali gue ngeliat pocong. Serem banget. Kalau bisa kalian mah jangan sampai lah ketemu, ngeri. Nah, gue pernah kerja di Labuan. Di Labuan tuh gue ada teman namanya Bang Roy. Bang Roy itu yang gue ceritain pernah di video sebelumnya, yang punya teman di ujung Kulon. Nah, Bang Roy ini security di kantor. Rumah dia itu di dekat pantai Labuan, Banten sana, ujung Banten sana. Di depan rumah dia itu ada kebun pisang. Jadi kami biasa seringkali itu ngobrol di teras rumah dia. Ngobrol, bakar ikan, ngopi, ngobrol, ngerokok segala macam itu kan sampai tengah malam. Sebelum pulang ke kontrakan masing-masing gitu. Nah, pada suatu malam tuh cuma bertiga tuh. Gua sama teman siapa satu lagi lupa, sama Bang Roy. Di teras tuh jam 1 malam. Udah, di depan Bang Roy itu kan perkebunan, bukan perkebunan, maksud pohon-pohon pisang tuh banyak. Di depan rumah Bang Roy itu pohon pisang, banyak kebun pisang gitu. Nah, ketika lagi ngobrol enak gitu, tiba-tiba dia kejar. Nah, ini pertama kali gue denger nih. Bukan pertama kali sih, sebelumnya gue pernah dengar juga, tapi
Ini lebih jelas gitu, lebih 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 apa ya, lebih lebih intens gitu, karena jelas. Itu bunyi cerek cerek cerek. Nah ini dari jauh nih kedengerannya, dari jauh malah makin lama makin deket nih. Kami lagi ngobrol tuh kan, dan sepertinya kami bertiga itu tahu semua itu ada suara, bukan gua doang gitu. Cerek cerek dari jauh makin lama makin deket. Gue curiga dong, itu suara apa sih gitu. Cerek, gue pernah denger nih, ngeri nih yang punya suara itu kan. Akhirnya gue nanya, Bang Roy, denger gak? Denger. Terus nanya ke teman gue satu lagi, denger gak lo? Denger. Terus Bang Roy bilang gini, udah biarin aja, itu mau pocong katanya. Biarin aja katanya. Ya gak bisa biarin lah, orang gue takut. Udah makin lama makin dekat tuh suara, makin dekat, cerek cerek, makin dekat. Akhirnya bener-bener deket, paling jaraknya sekitar 10 meter gitu. Cerek, gue lihat dong pohon pisang yang tadinya gelap, pohon pisang itu bener loh, di antara pohon pisang tuh berdiri pocongnya. Kali ini bentuknya besar, tinggi. Jadi antara pohon pisang itu berdiri pocong. Gue langsung lari masuk ke rumah Bang Roy. Akhirnya mereka berdua ikut juga masuk ke rumah sambil ketawa-tawa tuh. Ah, lu mau beri pocongnya takut? Ya takut lah, gila lu. Siapa yang gak takut sama pocong? Sampai ini satu kejadian yang menurut gue paling apa ya, paling mengerikan yang pernah gue alami menyangkut tentang pocong. Ini hal yang paling kejadian yang paling mengerikan menurut gue yang melibatkan pocong ini. Jadi ini balik lagi balik lagi ketika gue masih tinggal di Ramanuju dulu gitu. Jadi ada satu temen yang bapaknya itu sakit. Menurut keluarganya sakit itu disantet. Jadi udah dibawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, cuma gak sembuh-sembuh gitu. Jadi katanya harus dibawa ke orang pintar, harus dibawa ke kiai untuk menyembuhkan si bapaknya teman gue ini, udah almarhum sekarang. Nah waktu itu yang apa, ini gue SMA kelas 1 kalau nggak salah. Waktu itu yang bisa bawa mobil tuh baru gue doang gitu. Nah waktu itu akhirnya si teman gue ini minta gue untuk nganter dia dan bokapnya itu ke rumah orang pintar ini. Rumahnya jauh. Jadi ada satu daerah di Banten situ namanya daerah Karanghantu. Iya, Karanghantu namanya. Serem kan? Untuk orang Banten tahu pasti. Nah, waktu itu jalan ke daerah Karanghantu tuh masih enggak seramai sekarang, masih banyak perkebunan, masih banyak hutan-hutan kecil, masih perumahan enggak sepadat sekarang. Jadi kami itu harus banyak melewati tempat-tempat yang serem lah intinya gitu untuk sampai ke rumah kiai ini. Berangkatlah malam-malam waktu. Kenapa malam-malam? Karena emang kalau dibesokin takut keburu telat ya, takut keburu lebih parah. Jadi kami berangkatnya malam, jam 10 malam waktu itu. Jam 10 malam berangkatlah ke Karanghantu, ke rumah kiai itu. Gue bawa mobil, lagi-lagi gue bareng Ali nih. Ali di depan, teman gue di belakang sama bapaknya, sama bokapnya. Si Ali duduk depan, pakai mobilnya teman gue itu. Gue bawa mobil. Berangkat kami jam 10 malam. Perjalanan dari Cilegon ke Karanghantu sekitar 2 jam lah ya. 2 jam tuh jalan santai itu kan. Sejam, ya 2 jam lah gitu. Ketika sudah masuk ke daerah Karanghantu, itu bener sepi banget tempatnya. Rumahnya perkampungannya sepi gitu. Masih jarang rumah, masih jarang-jarang rumah tuh nggak sepadat sekarang gitu. Kanan kiri perkebunan. Kalau yang udah pernah nonton film film horor zaman dulu yang
apa, Jalangkung, tapi film yang pertama itu kan mereka masuk ke hutan tuh, yang kanan kiri hutan-hutan itu ya, kayak gitu persis situasinya, kayak gitu persis, kanan kiri itu hutan gitu, apa, pohon-pohon besar gitu, semak-semak kayak gitu, masuk ke perkampungan tuh jalannya kayak gitu persis, gelap, hutan kecil, semak-semak, belukar, jalan kecil, cuma muat satu mobil doang. Kami lewat situ waktu itu, sampai akhirnya ada satu tempat, kayak masuk ke lapangan gitu, pohonnya udah berkurang, udah kayak mau masuk kampung gitu. Itu gue ngerem mendadak setelah masuk ke daerah itu, ngerem mendadak, set, sialin aja dong. Lu kenapa, Bre? Bentar, gue ngeliat sesuatu. Lagi-lagi gue ngeliat putih-putih waktu itu. Gue lagi bawa mobil, gue kaget karena dari di depan kami itu ada benda yang bentuknya berdiri panjang gitu, putih, itu bergerak mau ke jalan gitu, mau ke depan mobil gitu. Gue ngerem dong, takut ketabrak. Tahu apa itu yang gue lihat? Bener, pocong dari sebelah kiri tuh. Gue ngerem tuh, jarak cuma 5-10 meter, lagi 10 meter, emang 10 meter jaraknya gitu. Itu bergerak. Nah, itulah pertama kali gue ngelihat pocong itu bergerak. Jadi bukan yang loncat-loncat itu, bukan, tapi bergerak melayang. Nggak steady gitu, tapi nggak loncat-loncat juga, tapi dia melayang gitu, naik turun, sampai dari kiri ke kanan, sampai nyebrang jalan. Nyebrang nih persis depan kami itu mobil, nyebrang lewat terus ke arah kanan, hilang di kegelapan. Itu pertama kali gue ngeliat pocong bergerak, nggak loncat-loncat, pertama kali itu. Oke, karena mungkin yang diomongin, yang kita bahas malam ini sensitif ya, gue agak merinding juga, takutnya ada yang datang gitu kan, serem juga kan. Jadi selesai aja ya pembahasan tentang pocong malam ini. Mungkin nanti berikutnya gue bahas lagi untuk yang makhluk yang satu ini, gue akan bahas lagi. Jangan sekarang lah, serem.